Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Freeport Indonesia dan investor yang mengeruk kekayaan alam Indonesia harus tunduk pada peraturan pemerintah dan undang-undang. Hal ini menyusul sikap Freeport yang tetap menolak perubahan status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUK. Sri Mulyani menyatakan bahwa dirinya bersama Menteri SDM Ignatius Jonan sudah berkoordinasi untuk mengatur kembali pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Tujuan utamanya menyangkut kepentingan nasional dari investasi hingga royalti yang sudah tertuang di dalam UU Minerba. Secara tegas, Sri Mulyani menyatakan pemerintah tetap berpegang teguh pada amanat UU Minerba secara penuh dan hal ini harus dipahami seluruh masyarakat Indonesia maupun menjadi perhitungan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kita juga ingin mengikuti peraturan perundang-undangan dan menjelaskan secara baik kepada seluruh investor sehingga mereka juga tidak mempersepsikan bahwa pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai halangan-halangan atau kesulitan-kesulitan, karena itu semuanya sudah ada di dalam undang-undang dan kita coba melakukan amanat dari undang-undang itu secara penuh sehingga itu juga bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia, menjadi pegangan bagi kami sebagai pemerintah dan juga menjadi perhitungan bagi para investor yang ingin investasi. Pemerintah Indonesia siap menghadapi langkah arbitrase yang kemungkinan dilakukan PT Freeport Indonesia jika tidak ada kesepakatan dalam negosiasi. Pernyataan pemerintah tersebut dilontarkan menyusul pernyataan pihak Freeport yang menolak mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Gagal mendapat berbagai keistimewaan, Freeport mulai menebar ancaman, mulai dari PHK karyawan hingga menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. Freeport menolak mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sebagaimana diatur oleh pemerintah. Pihak Freeport beralasan IUPK hanya akan memberatkan Freeport dengan terbatasnya perizinan dan ketentuan pajak yang tidak tetap. CEO Freeport McMoran Incorporated Richard C. Atkerson menyatakan Freeport akan tetap menerapkan kontrak karya hingga tahun 2021 sebagaimana perpanjangan kontrak karya di tahun 1991 dan memberi waktu 6 bulan untuk merundingkan hal itu dengan pemerintah. Jika dalam jangka waktu itu tidak ada kesepakatan, Freeport akan menggunakan hak untuk memulai arbitrase internasional dengan menuntut ganti rugi sebesar 500 triliun rupiah. We cannot relinquish the legal rights provided by the contract, which are the basis of long-term stability and protection for our company, and vital to the long-term interest of our employees, communities, and shareholders. Legal and fiscal certainty is necessary for PTFI to make the massive long-term investments of capital necessary to develop our resources in the remote area of our operations in Papua. Ancaman yang dilontarkan pihak Freeport tidak membuat pemerintah goyah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan pemerintah siap jika Freeport menggugat Indonesia di arbitrase internasional. Kan ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara. Ya kan saya tanya dulu. Ya, saya kira Freeport itu kan badan usaha. Jadi maunya berbisnis ya. Nah, kalau berbisnis kan ini pasti dirundingkan dan sebagainya. Ya kalau mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu, ya memang hak masing-masing untuk membawa ke badan arbitrase. Gitu. Bukan hanya Freeport loh bisa membawa ke badan arbitrase di perjanjian itu. Pemerintah juga bisa. Ya. Jonan juga meminta Freeport tidak menggunakan ancaman PHK karyawan untuk menekan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan izin ekspor terhadap Freeport akhir pekan lalu. Namun Freeport menolak izin ekspor tersebut karena pemerintah belum mau memenuhi persyaratan yang diajukan Freeport. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU, Said Agil Siraj, menemui Menteri SDM Ignatius Jonan di kantor Kementerian SDM Senin pagi. Pertemuan untuk membahas kebijakan perpanjangan kontrak investasi PT Freeport Indonesia. Pertemuan Said Agil Siraj dan Menteri SDM berlangsung tertutup. Durasi pertemuan hanya berlangsung sekitar 1 jam. Menurut Ketua PBNU, keputusan Jonan dalam perpanjangan kontrak Freeport sudah tepat karena sudah sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Bahwa saya di belakang Pak Menteri Jonan, keputusan Pak Jonan sudah tepat dan kita harus punya sikap yang tegas, walaupun selama ini kita katakanlah Freeport berjasa dalam membangun Papua dan berjasa internasional, tapi bagaimanapun harus tunduk pada undang-undang, harus ikut undang-undang kita. Gitu. Kalau enggak, kebijakan pemerintah akan lain. Mudah-mudahan Pak Jonan diberi kekuatan menghadapi keributan ini atau sarannya apa Pak? Sarannya Pak? Pokoknya harus tunduk pada undang-undang peraturan pemerintah sini. Mereka di Indonesia loh, peraturan harus Indonesia. Polemik pembahasan kontrak Freeport terjadi sejak adanya perubahan aturan dalam peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dan Freeport menolak izin usaha dari kontrak karya menjadi IUPK karena dianggap tidak lagi menguntungkan bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Berikut sekilas data mengenai perjalanan pembahasan kontrak Freeport dengan pemerintah Indonesia. Dimulai tanggal 12 Januari 2017, PP nomor 1 tahun 2017 mengubah aturan PP nomor 23 2010 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Di antaranya adalah waktu permohonan perpanjangan IUP dan IUPK diubah dari 2 tahun menjadi 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Dan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51% secara bertahap. Kemudian pemegang kontrak karya tidak lagi dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu. Kemudian berlanjut pembahasan tanggal 26 Januari 2017, Freeport ajukan pergantian izin usaha menjadi IUPK, namun dengan sejumlah syarat. Syarat dari Freeport diantaranya adalah tetap bisa ekspor konsentrat, stabilitas investasi, tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan kontrak karya. Lalu pada 10 Februari 2017, Freeport dapat status IUPK, namun belum ada kesepakatan soal ketentuan pajak dengan pemerintah. Pada 20 Februari 2017, CEO Freeport McMoran Richard menolak perubahan izin operasi PT Freeport Indonesia dari kontrak karya menjadi IUPK. Anda masih bersama kami di News on the Spot. Berita saat ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah RI siap menghadapi gugatan PT Freeport Indonesia di Badan Arbitrase Internasional. Luhut juga menjelaskan bahwa PT Freeport Indonesia dinilai tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter. Pernyataan Luhut ini menanggapi ancaman PT Freeport Indonesia terkait rencana gugatan ke arbitrase internasional. Karena Indonesia tidak boleh didikte oleh perusahaan multinasional seperti Freeport. Luhut mengatakan pemerintah tidak akan mundur dari aturan terkait perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Luhut juga meyakini jika Indonesia akan menang di Mahkamah Arbitrase Internasional. Karena selama ini, Freeport telah berulang kali mangkir dari kewajibannya membangun smelter.
Selain itu, dia juga menyayangkan langkah Freeport yang akan merumahkan ratusan karyawannya. Freeport saya kira posisi Indonesia jelas, jadi apa yang disampaikan Pak Yonan ya kita akan laksanakan. Saya barusan dari Presiden juga mengatakan ya kita sudah memberikan opsi terbaik yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Ya enggak apa-apa, tadi kita siap kalau itu diajukan ya kita akan layani dengan baik. Tapi dari pertanyaan dari pemerintah sendiri seberapa ya kita kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong. Kita di undang-undang Indonesia, manunya di Indonesia, kita undang-undang 2009 harusnya dia sudah membuat smelter, dia tidak buat smelter. Dia harus divestasi 51%, dia tidak divestasi waktu itu. Jadi apalagi? Jika nanti menang Pak, mungkin langkahnya gimana? Ya jika menang kan kontraknya 2021 kan selesai. Harga saham Freeport McMoran terus menurun. Ini terjadi sejak pihak manajemen mengumumkan kondisi force majeure pada pekan lalu. Pada perdagangan Selasa semalam, saham emiten berkode bursa FCX tersebut ditutup dengan anjlok 5,23% ke level 14,13 dolar Amerika per unit saham. Berdasarkan data Bloomberg, saham Freeport terus terkoreksi dari posisi 14,91 dolar Amerika per unit saham menjadi 14,13 dolar Amerika per unit saham. Penurunan harga ini mengakibatkan penurunan kapitalisasi pasar Freeport ke level 19,24 miliar dolar Amerika. Polemik izin usaha Freeport Indonesia berimbas negatif terhadap kinerja saham induk usaha di Bursa Amerika Serikat. Kembali di Jurnal Malam, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat siap untuk menghadapi gugatan PT Freeport Indonesia ke arbitrase internasional. Sementara PT Freeport Indonesia dinilai tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter. Pernyataan Luhut ini menanggapi ancaman PT Freeport Indonesia terkait rencana gugatan ke arbitrase internasional karena Indonesia tidak boleh didikte oleh perusahaan multinasional seperti Freeport. Luhut mengatakan pemerintah tidak akan mundur dari aturan terkait perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Luhut juga meyakini jika Indonesia akan menang di Mahkamah Arbitrase karena selama ini Freeport telah berulang kali mangkir dari kewajibannya untuk membangun smelter. Selain itu, ia juga menyayangkan langkah Freeport yang akan merumahkan ratusan karyawannya. Freeport saya kira posisi Indonesia jelas, jadi apa yang disampaikan Pak Yonan ya kita akan laksanakan. Saya barusan dari Presiden juga mengatakan ya kita sudah memberikan opsi terbaik yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Ya enggak apa-apa, tadi kita siap kalau itu diajukan ya kita akan layani dengan baik. Tapi dari keputusan dari pemerintah sendiri seberapa ya kita kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong. Kita di undang-undang Indonesia, manunya di Indonesia, kita undang-undang 2009 harusnya dia sudah membuat smelter, dia tidak buat smelter. Dia harus divestasi 51%, dia tidak divestasi waktu itu. Jadi apalagi? Jika nanti menang Pak, mungkin langkahnya gimana? Ya jika menang kan kontraknya 2021 kan selesai. Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak gentar menghadapi ancaman dari PT Freeport McMoran. Freeport Indonesia dinilai selama ini tidak terlalu besar memberikan kontribusi terhadap kas negara. Sebelumnya, Freeport mengklaim telah membayarkan royalti dan pajak sebesar 214 triliun rupiah
selama 25 tahun beroperasi di Indonesia. Menurut Jonan, jika di rata-rata kontribusi Freeport hanya sebesar 8 triliun rupiah per tahun. Nilai ini kalah jauh dibandingkan penerimaan cukai maupun penerimaan devisa dari tenaga kerja Indonesia. Bahkan, kontribusi Freeport masih lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak dan dividen PT Telkom yang mencapai 20 triliun rupiah. Jonan berpesan Freeport seharusnya berhitung secara proporsional sebelum menebar ancaman serta menggugat pemerintah di arbitrase internasional. Menteri SDM Ignatius Jonan menyatakan pemerintah tidak akan gentar dengan ancaman Freeport-McMoran. Kontribusi Freeport Indonesia dinilai tidak terlalu besar ke dalam kas negara. Sebelumnya Freeport mengklaim telah membayarkan royalti dan pajak sebesar 214 triliun rupiah selama 25 tahun beroperasi di Indonesia. Menurut Jonan, jika di rata-rata kontribusi Freeport hanya sebesar 8 triliun rupiah per tahun. Nilai ini kalah jauh dibandingkan penerimaan cukai maupun penerimaan devisa dari tenaga kerja Indonesia. Bahkan kontribusi Freeport masih lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak dan dividen PT Telkom yang mencapai 20 triliun rupiah. Jonan berpesan Freeport seharusnya berhitung secara proporsional sebelum menebar ancaman menggugat pemerintah di arbitrase internasional. Pemerintah Republik Indonesia menerima beberapa usulan proyek strategis dari pemerintahan Provinsi Maluku dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usulan tersebut didapat pada saat rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Maluku dan Provinsi NTB. Widodo menggelar rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Indonesia di Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Selasa siang. Jokowi mengatakan Provinsi Maluku merupakan salah satu kepulauan yang memiliki beberapa tantangan yang khusus dan berbeda dengan provinsi lainnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Jokowi menyebutkan ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara. Selain Maluku, Ratas juga membahas proyek strategis nasional dan prioritas di Nusa Tenggara Barat. Dalam Ratas, Jokowi mengemukakan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam 3 tahun terakhir, terutama sebagai provinsi lumbung beras nasional. Menurut Presiden, momentum pertumbuhan yang tinggi itu harus terus dijaga dan juga diperhatikan aspek pemerataan ekonomi. NTB adalah salah satu provinsi yang tumbuh sangat besar dalam 3 tahun terakhir ini, dan dalam 3 tahun berturut-turut perekonomian NTB tumbuh lebih tinggi dari perekonomian nasional kita. Saya juga minta pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, waduk, dan saluran irigasi terus dilanjutkan dan diprioritaskan, termasuk penyiapan sarana prasarana pertanian. Dan terkait dengan sektor pertambangan, saya minta agar betul-betul berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah, bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, tapi juga dalam menggerakkan multiplier efek, baik untuk pengembangan industri turunannya maupun menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah tambang. Data yang dimiliki Presiden Jokowi, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini adalah 23,74 juta rupiah per tahun atau setengah dari rata-rata nasional. Untuk itu Jokowi meminta kepada seluruh kementerian dan gubernur untuk memerhatikan beberapa hal, diantaranya adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor pariwisata. Satria Eko Atmojo, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta.